Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 29 Februari 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sendirikanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, dengarlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus mendengarkan firman Tuhan, seruan Tuhan. Melalui kitab Nabi Yesaya ini, di mana Yesaya di sini mengundang setiap umat untuk datang kepada Tuhan. Senantiasalah kita mencari keselamatan yang daripada Tuhan. Cari terlebih dahulu Tuhan. Dan dikatakan juga, kita harus mendengarkan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita harus memeliharanya. Memeliharanya harus benar-benar kita melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dituntun oleh Tuhan kepada kita, supaya mendengarkan firman-Nya serta melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hendaklah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan juga di dalam nas renungan kita hari ini, supaya kita menyendengkan telinga kita kepada seruan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita, untuk itu kita harus menjawabnya. Menjawabnya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan juga senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ini. Jadilah anak-anak yang senantiasa mengandalkannya. Itulah yang dikatakan kepada kita hari ini, supaya kita melibatkan Tuhan, mengundang Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Apapun rencana-perencanaan kita, terlebih dahulu undanglah Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita kalau kita tidak berkomunikasi dengannya melalui doa kita panjatkan kepadanya. Tapi mari senantiasalah berdoa kepada Tuhan dan mengundang Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Dan di sanalah terjadi mujizat yang luar biasa, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita kalau kita dekatkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memang di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak pergumulan kita, banyak penderitaan, tetapi setiap keimanan orang-orang yang percaya semakin diuji akan semakin teruji juga. Dan di sana kita lihat ada sakit penyakit yang
tidak kunjung sembuh, tetapi jangan pernah patah semangat. Senantiasalah berdoa kepada Tuhan bahwa keajaiban, bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Jadi jangan pernah menyesatkan pikiran kita mengatakan karena penderitaan kita, karena situasi kita, ujungnya kita menjauh dari Tuhan ya. Ini seringkali terjadi kepada setiap orang percaya, di mana dia tidak meneguhkan imannya, di mana dia senantiasa mau melibatkan yang lain di dalam dirinya. Ujungnya dia menjauh dari Tuhan. Jadi jangan pernah menjauh dari hadapan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Dan itu juga di jalan Tuhan ada keselamatan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita harus senantiasa seturut di jalan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan di dalam hidupmu, tetapi senantiasa secara total kita memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, di mana Tuhan mengikat perjanjiannya kepada kita, dan juga kasih setianya diberikannya kepada kita yang sudah dijanjikannya kepada Daud juga. Jadi bagi kita haruslah mendengarkan dan juga senantiasa bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita. Ada Tuhan yang senantiasa di samping kita. Jadi jangan pernah takut, khawatir di dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang meneguhkan hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu senantiasalah berikan hatimu, pikiranmu hanya kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan dan jawablah Dia. Dan senantiasalah kita mencari dahulu kerajaan Allah. Dan juga Tuhan akan menambahkan berkat-Nya melimpah di dalam kehidupan kita, kalau kita di jalan Tuhan. Ingat, senantiasalah mengundang Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan berjanji akan senantiasa bersama-sama dengan setiap orang yang percaya. Bapa yang baik, tunjukkan jalan yang benar kepada kami, supaya kami benar-benar mengimaninya. Dan hati kami teguh hanya di dalam Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam melalui hari-hari ini. Bapa yang baik, setiap pergumulan kami senantiasa Tuhan menyertai kami. Kuatkan hati kami di dalam melaluinya, supaya kami berpengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan yang merasakan sakit penyakit, biarlah tangan Tuhan yang menopang mereka. Berikan kesembuhan yang daripada Tuhan, berikan mujizat yang daripada Tuhan. Biarlah mereka di dalam Tuhan, dan berikan pertolongan yang daripada Tuhan kepada mereka, supaya senantiasa di jalan Tuhan. Dan jangan biarkan patah semangat, tetapi senantiasa teguhkan iman kami hanya di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Hanya di dalam Tuhan ada jalan keselamatan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami hidup hanya di dalam kasih setia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.